Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan belajar kita yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, subtema memandikan dan mengafani jenazah. Maka pada submateri kali ini kita akan membahas tentang tata cara menyolatkan jenazah. Dan baik anak-anakku, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita, kepada negara kita, mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan kepada ketua kelas untuk menyanyi. Silakan berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Padamu Negeri dengan hitungan 4/4 mulai 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Kita lanjut ke materi. Saya akan memeriksa kehadiran kalian semua. Silakan didengarkan dan diperhatikan dengan baik. Siti Kofi Fatur Rofika ada? Siti Nafika ada? Nadila Dewi Mustika? Osia Zetin Bilbina ada? Pak. Rina Wulandari ada? Ada, Pak. Nadia Pratiwi ada? Ada, Pak. Ada. Usuma Pratiwi? Ada. Ada. Siti Rohmatu Vita Kunisa? Ada. Berarti dua siswa yang tidak mengikuti pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Ya. Ada siswa dari 35 siswa, dua yang tidak mengikuti pelajaran. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi tata cara penyelenggaraan jenazah atau perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Submateri menyolatkan dan menguburkan jenazah, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tata cara perawatan jenazah dengan submateri memandikan dan mengafani jenazah. Anak-anak sekalian, begitu pentingnya materi kita pada pagi hari ini. Karena apa? Karena sebagai orang Islam, terhadap jenazah kita mempunyai kewajiban. Minimal ada 4 kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya atau terhadap jenazahnya orang Islam. Apa saja masih ingat? 1. Kewajiban kita terhadap jenazah 1.
memandikan. 2, mengkafani. 3, memaafkan. 4, menguburkan. 2 materi sudah kita bahas. Nah, 2 materi berikutnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yakni menyolatkan dan menguburkan jenazah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa tujuan dan indikator pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian indikatornya, yang pertama, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Kemudian indikator 4.7.7 mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah. Indikator yang terakhir, mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning serta pendekatan TPACK dengan menggali informasi dari berbagai informasi, sumber belajar atau literasi, dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ke-11, mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Baik, anak-anakku, adakah yang sudah pernah ikut menyolatkan jenazah? Ya. Ada? Ya. Sudah. Ya, sudah ada ya? Belum. Baik. Untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan dikerjakan link pretestnya yang sudah saya bagikan melalui grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah ya? Sudah masuk? Sudah selesai semua pretesnya? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, perhatikan tayangan video tata cara menyolatkan jenazah seperti yang ada pada tayangan di depan ini. Silakan diamati dan diperhatikan tata caranya. Untuk melaksanakan sholat jenazah. Ada posisi sebagai imam, jika jenazahnya laki-laki, maka sejajar dengan kepala jenazah. Dan posisi makmum berada di belakang imam. Lafaz menyolat sholat jenazah bagi imam, usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Lafaz menyolat bagi makmum, usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbir dibarenginya di dalam hati mensolatkan jenazah. Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah.
kemudian video tayangan tentang tata cara menyolatkan jenazah. Ya, bisa dipahami ya dari tayangan itu, jika mayatnya atau jenazahnya laki-laki, maka imam berada di antara atau di dekat dengan kepala jenazah. Kalau perempuan agak ke bawah di perut, imam berada di posisi dekat dengan perut. Itu tata cara menyolatkan jenazah. Dan dalam menyolatkan jenazah itu ada 4 kali takbir. Tadi takbir yang pertama dengan membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga membaca beberapa ayat. Ya. Kemudian terakhir, takbir yang terakhir membaca. Nah, sebagai bahan pendalaman daripada materi kita pada pagi hari ini, silakan nanti akan saya sajikan masalah, kemudian nanti kalian diskusikan dari masalah itu. Pada beberapa bulan yang lalu ada video viral tentang tata cara tentang menyolatkan jenazah. Nanti sampean bisa layar di depan ini, sampean bisa lihat dan bisa sampean amati apakah tayangan video yang ada pada layar ini nanti sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oke, silakan diamati. Oke, cukup ya. Dari tayangan yang ada di depan ini terdapat atau sampean bisa melihat bahwa seseorang melaksanakan sholat jenazah dengan menggunakan atau dengan memakai rukuk. Nah, cara seperti orang yang ada di layar ini sudahkah sesuai dengan syariat Islam? Silakan didiskusikan nanti bersama kelompoknya. Ya. Maka dari itu silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk pada minggu lalu. Silakan. Oke ya. Nanti ketika saya berdiskusi akan saya bagikan lembar kerja. Nanti hasil diskusinya saya tuangkan di lembar kerja ini. Kemudian nanti setelah selesai berdiskusi, nanti perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, cukup ya untuk diskusinya. Cukup. Oke.
Oke, sebelum kita presentasi, kita refresh dulu otak kita. Kita main-main dulu. Bisa? Bisa. Oke. Cluenya seperti ini. Nah, kalau tangan saya buang ke kanan, bilangnya dum. Kalau ke tengah, tak. Kalau ke kiri, tes. Bisa? Bisa. Coba tes. Dum, tak, tes. Bani. Dum, tak, tes. Dum, tak. Oke, kita coba ya. Oke, perhatikan tangan saya. Dum, tak, tes. Dum, tak, tes. Dum, tak, tes. Oke, selanjutnya perwakilan kelompok 1. Silakan perwakilan untuk berdiskusi. Untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan. Silakan. Ya, kasih dia. Geser sini. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tentang video yang telah dilihat tadi. Menurut kelompok kami, hukum salat jenazah atau sembahyang untuk mayit muslim adalah fardu kifayah. Artinya, wajib dilaksanakan minimal oleh 1 orang. Bila secara sengaja sama sekali tak ada yang menunaikannya, maka status dosa menimpa umat Islam secara umum. Mensolati adalah salah satu kewajiban kifayah selain memandikan jenazah, mengkafani, dan terakhir menguburkan. Secara teknis, tata cara sholat jenazah berbeda dari tata cara sholat pada umumnya. Antara tak menggunakan gerakan rukuk, istizar, dan sujud. Rukun-rukun yang harus dilaksanakan dalam sholat jenazah antara lain niat, 4 kali takbir, berdiri bagi orang yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW sesudah takbir yang kedua, doa untuk si jenazah sesudah takbir yang ketiga, dan mengucapkan salam. Jadi, menurut kelompok kami, tata cara pelaksanaan sholat jenazah seperti yang ada pada video tadi dengan rukuk hukumnya adalah tidak sah. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Silakan kalau mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau pertanyaan, silakan. Saya bertanya, sholat jenazah tanpa ada jenazahnya itu boleh tidak? Seandainya boleh, itu sholat apa? Boleh, namanya itu adalah sholat gaib. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain. Jika kita melaksanakan sholat jenazah tapi jenazahnya tidak ada, boleh tidak? Dijawab boleh. Lalu kalau tidak ada jenazahnya, sholat apa? Namanya sholat jenazah gaib. Benar ya? Jenazah gaib. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain tidak ada? Cukup? Cukup. Silakan diakhiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan mempresentasikan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hukum sholat jenazah fardu kifayah.
Artinya, ketika salah seorang di suatu tempat sudah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut berlaku bagi orang yang lain. Meski demikian, melaksanakan sholat jenazah tetap merupakan suatu anjuran bagi siapapun yang mengetahui kematian saudara muslimnya. Selain mensolat, kewajiban yang lain yang harus dilakukan terhadap orang meninggal adalah memandikan jenazah, mengkafani, dan terakhir menguburnya. Secara teknis dan secara sholat jenazah berbeda dari tata cara sholat pada umumnya. Tandanya tak menggunakan gerakan rukuk, itikad dan sujud. Pada intinya, pendapat kami sama dengan kelompok 1, yakni sholat jenazah yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan tanpa rukuk dan sujud. Oke, dari kelompok 3, pada intinya apa yang menjadi diskusi atau hasil diskusi dari kelompok 3 adalah sama dengan kelompok 1, yakni tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan tayangan yang ada di video bahwa sholat jenazah itu ada hukumnya. Maka sholat jenazah yang semacam itu hukumnya tidak sah, karena tata cara sholat jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam adalah tanpa ada rukuk. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Sekian dari kami presentasi. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas di pause dulu. Oke, anak sekalian, dengan tadi presentasi dari beberapa kelompok yang sudah mempelajari dari depan dan sudah ditemukan jawaban bahwa menyolatkan jenazah itu tanpa ada rukuknya, tanpa ada sujudnya, seperti yang ada pada tayangan di depan. Untuk itu silakan anakku sekalian kembali ke tempatnya semula. Oke, anakku sekalian, ini penekanan saja daripada apa yang sudah kita diskusikan bahwa tata cara penyelenggaraan jenazah itu yang pertama adalah berniat di dalam hati. Sholat jenazah boleh juga dilakukan bagi yang biasa melakukannya. Adapun niatnya adalah sholli ala hadzal mayyit. Kalau laki-laki, kalau perempuan ala hadzil mayyit atau mayyitati ya. Kalau perempuan ala hadzil mayyitati arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga melakukan takbir. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian dilanjutkan takbir yang kedua membaca sholawat, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau bisa dipanjangkan lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya ya. Kemudian takbir lagi yang ketiga, kemudian baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan tinggal mengganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, atau versi panjangnya seperti yang ada di layar depan ini. Kemudian lanjut takbir yang keempat diiringi dengan baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Kalau perempuan tinggal mengganti hu menjadi ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Jadi tanpa ada rukuk, tanpa ada sujud. Itu tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. Baik, anak-anakku sekalian, untuk melengkapi kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, silakan dibuka link post test yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp.
Oke ya, cukup ya untuk mengerjakan soal prosesnya. Kemudian untuk tugas di rumah, silakan absen ganjil membuat video praktek menyolatkan jenazah laki-laki, dan absen genap membuat video praktek sholat jenazah perempuan. Kemudian setelah itu kita upload di classroom kita. Oke anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita pada kesempatan atau pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siapa yang berdoa dalam hati? Mari. Doa selesai. Oke anak-anakku, terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada materi atau paparan yang kurang dapat dipahami, nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Yang mana pada minggu ke depan kita akan membahas tentang submateri tata cara takziah dan ziarah kubur. Ya, apa? Minggu depan kita akan belajar apa? Tata cara takziah dan ziarah kubur. Itu akan kita pelajari pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.